Yang pertama, bahwa dengan menjaga wudhu kita akan mudah melakukan ibadah. Orang kalau punya wudhu, setiap kali dia ingin membaca Al-Quran, mudah, ringan baginya untuk membaca Al-Quran karena dalam kondisi sudah suci, punya wudhu. Demikian pula ketika adzan berkumandang misalnya, untuk menjalankan sholat itu lebih ringan karena iya, saya sudah punya wudhu. Demikian pula ketika hendak melakukan sholat-sholat sunnah, ini juga semakin ringan karena sudah ada wudhu tadi. Dan umumnya orang kalau menjaga wudhu, tidak hanya ibadahnya yang terjaga, tapi juga akhlaknya, tingkah lakunya, ya, maka ini juga terjaga. Sehingga jemaah dirahmati Allah, kalau kita lihat orang ketika melakukan perbuatan dosa, orang melakukan perbuatan maksiat, umumnya enggak ada yang punya wudhu. Yang kedua, orang yang menjaga wudhu, maka ibadah ini yang menyebabkan orang tadi bisa masuk ke dalam surga. Dan ini bisa kita lihat dari hadis yang menceritakan tentang sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika beliau menjaga wudhunya. Setiap kali batal, ambil wudhu lagi, menunaikan sholat 2 rakaat. Ini bisa kita jumpai dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan dari sahabat Abu Buraidah. Beliau pernah menceritakan pada saat datang pagi hari, Rasulullah SAW memanggil sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi bersabda, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal bin Rabah, mengapa engkau mendahuliku ketika masuk surga? Ya. Nabi kemudian mengatakan, "Ma dakhaltul jannah qattu illa sami'tu khashkhasataka amami." Saya belum pernah masuk surga sama sekali, kecuali saya sudah mendengar bunyi sandalmu di depanku. Wadakhaltu al-bariha al-jannah fasami'tu khashkhasataka amami. Wa Bilal, tadi malam, kata Nabi, saya masuk ke dalam surga dan saya mendengar bunyi sandalmu itu ada di depanku. Maknanya Nabi SAW pada saat masuk surga sudah mendengar bunyi sandalnya Bilal ini sudah ada di surga. Ini yang menjadikan Nabi SAW penasaran, amalan apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah ini. Maka Nabi bertanya kepada Bilal tadi. Maka Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Nabi dengan pertanyaan itu, maka Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, ma'adzantu qattu illa shallaitu rak'ataini." Saya tidak pernah melakukan adzan sama sekali kecuali saya sholat 2 rakaat. Maknanya setiap saya adzan ya Rasulullah, saya selalu iringi dengan sholat 2 rakaat. Wa ma asabani hadas qattu illa tawaddatu indaha. Dan setiap kali saya batal wudhu ya Rasulullah, setiap kali saya berhadas, illa tawaddatu, maka saya segera berwudu. Wa ra'aitu inna lillahi alayya rak'atain. Dan saya selalu menjaga dalam diriku setelah selesai berwudu, setelah memperbarui wudu itu, maka saya sholat 2 rakaat. Maka siapapun yang kemudian menjaga wudu, maka pada dasarnya ini jalan baginya untuk dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 3, keutamaan ketika kita menjaga wudhu, bahwa dengan menjaga wudhu kita akan dihapus dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yanquwahu bihi al-khotoya." Kata Nabi dalam hadis ini, maukah kalian aku tunjukkan perkara yang menyebabkan
dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u bihi darajat, dan perkara yang bisa menjadikanmu diangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, amalan apa itu? Kalau kita lakukan bisa menjadi sarana penghapus dosa dan sarana untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala isbaghul wudu alal makari. Sempurnakanlah wudu dari hal-hal yang bisa mengurangi kualitas wudu itu. Maka menyempurnakan wudu dan terus kita memperbarui wudu itu menjadi sarana kita untuk dihapuskan dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Kemudian Nabi juga menyampaikan wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid itu juga menjadi sarana kita untuk dihapus dosa dan ditinggikan derajat kita.